Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel kesayangan Anda. Dimana lagi kalau bukan di channel Macan Putih TV. Sahabat Macan Putih TV yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan mengupas sejarah asal-usul Dusun Pabuaran, Kecamatan Bantakawung, Brebes, Jawa Tengah. Tapi sebelum melanjutkan ke ceritanya, saya akan ingatkan kembali untuk yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, biar tidak ketinggalan video-video menarik terbaru lainnya. Sahabat Macan Putih TV yang berbahagia, ternyata di balik nama Buaran menyimpan berbagai cerita menarik. Bagaimana kisahnya? Mari kita langsung saja ke ceritanya. Selamat menyaksikan. Asal mula Dusun Buaran. Nama Buaran atau Pabuaran banyak digunakan sebagai nama desa atau dusun di daerah Jawa. Sebenarnya apa perbedaan arti Buaran dan Pabuaran? Menurut sesepuh desa, nama Buaran berasal dari kata buara dalam bahasa kuno yang berarti singgah dalam waktu lama. Sementara itu, ada pendapat yang berbeda. Kata Buaran berasal dari kata Pabuaran yang berarti tanah lapang yang ditumbuhi ilalang. Meskipun Buaran dan Pabuaran berbeda, keduanya memiliki kesinambungan dengan riwayat yang diceritakan. Alkisah, dulu di daerah Buaran banyak ditumbuhi ilalang dan menjadi tempat andalan bagi penggembala. Para penggembala itu berasal dari desa Kalilangkap yang letaknya tak jauh dari Dusun Buaran. Selain sebagai tempat menggembala hewan ternak, daerah ini juga digunakan sebagai tempat persinggahan para penggembala saat musim hujan tiba. Dusun Buaran, tepatnya kawasan Kecamatan Bantarkawung, merupakan daerah aliran Sungai Pemali. Sungai Pemali merupakan sungai terbesar di Kabupaten Brebes yang alirannya berhulu di Desa Winduaji, Kecamatan Paguyangan, dan bermuara di Laut Jawa. Saat musim hujan, volume air Sungai Pemali selalu mengalami kenaikan. Kenaikan volume air ini berlangsung antara 3–7 hari. Pada saat volume air naik, Sungai Pemali yang memiliki lebar antara 20–40 meter ini tidak mungkin dilalui. Hal itu disebabkan lebar dan kedalaman Sungai Pemali, sementara pada masa itu jembatan penghubung antar desa belum dibangun. Saat seperti itu berkembanglah cerita mengenai hantu sungai yang sering meminta korban, yang dikenal dengan hantu Meyangga. Cerita tersebut turut memengaruhi para penggembala hingga mereka tidak berani menyeberangi Sungai Pemali. Para penggembala lebih memilih menetap di Desa Buaran dan akan kembali saat volume Sungai Pemali telah normal serta dapat dilalui. Konon, daerah yang banyak ditumbuhi ilalang atau disebut Pabuaran ini dijadikan desa oleh Laskar Diponegoro pada saat melintasinya. Oleh kecirena itu, sebagian masyarakat ada pula yang menyebut desa ini Desa Pabuaran. Pada saat itu Pangeran Diponegoro meninggalkan keturunan di Pabuaran yang hingga kini masih ada jejaknya. Sayangnya, hingga cerita ini ditulis, belum ada penduduk yang paham tentang hal tersebut. Desa yang terletak di Kecamatan Bantarkawung ini memiliki objek wisata fenomenal, yakni pemandian air panas bernama Cipanas Buaran.
Desa yang terletak di Kecamatan Bantar Kawung ini memiliki objek wisata fenomenal, yakni pemandian air panas bernama Cipanas Buaran. Sumber air panas itu bersumber dari Gunung Selamet, dan ada juga yang keluar di tengah-tengah pesawahan warga. Warga sekitar menyebutnya Banyu Mudal atau Lemah Busting. Menariknya, kedua tuk tersebut dipercaya dapat mengobati penyakit kulit dan pegal-pegal. Ada hal lain yang menarik dari Dusun Buaran, Kabupaten Brebes, yaitu desa ini berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Barat. Perbatasan ini melahirkan persilangan bahasa dan budaya. Beberapa kecamatan di Kabupaten Brebes menggunakan bahasa Sunda sebagai bahasa sehari-hari. Nah, konon Kecamatan Salem yang terletak di sebelah barat Kecamatan Bantar Kawung pernah menjadi bagian dari Kerajaan Galuh dan Kerajaan Pajajaran di masa silam. Penduduk Salem jika dilihat dari sejarah juga ada keterkaitan dengan Perang Bubat, perang antara Majapahit dengan Pajajaran. Mungkin hal ini pula yang memengaruhi akulturasi budaya di Dusun Buaran. Mengingat Kecamatan Bantar Kawung sebagai kecamatan yang paling dekat dengan Kecamatan Salem sehingga memudahkan terjadinya akulturasi. Dusun Buaran memiliki dua bahasa yang digunakan sehari-hari, yakni Jawa dan Sunda. Dusun Buaran bagian timur yang dekat dengan wilayah Kecamatan Bumiayu lebih banyak menggunakan bahasa Jawa. Sedangkan bagian barat, termasuk daerah sekitar Cipanas, lebih banyak berbahasa Sunda. Nah, begitulah cerita singkat tentang asal-usul penamaan Dusun Buaran. Bagaimana sahabat? Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Yang ternyata adalah berasal dari tanah lapang yang luas, yang ditumbuhi ilalang dan menjadi persinggahan yang sangat lama. Oke sahabat, terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk selalu dukung terus channel ini supaya bisa berkembang dan selalu memberikan informasi yang bermanfaat. Dukung kami dengan cara like, komen dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.